kasih-Nya kepada kita ketika kita lemah, ketika kita bersuka cita, ketika berduka cita, apapun yang kita alami saudaraku. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kita. Puji Tuhan. Kita selidiki Alkitab, kita belajar dari firman Tuhan. Mari buka Alkitab saudara. Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama. Kita Ulangan pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ke-9. Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Ulangan pasal yang keempat ayat 7 sampai 9. Sudah ditemukan firman Tuhan? Kita akan membaca secara bersama-sama firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan Tuhan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Puji Tuhan. Saudara, kita beri judul firman Tuhan hari ini, melawan lupa. Melawan lupa. Saudaraku, manusia sangat rentan dengan sifat berlupa, saudara. Kita tidak akan mungkin tahu atau mungkin bisa melupakan, saudara. Teman-teman kita mungkin katakanlah waktu SMP, SMA kita mungkin lupa namanya. Karena itu manusia memang seperti itu. Sering kita lupa, saudara. Kadang kalau ditanya sekarang, saudara, apa ikan kita 2 hari yang lalu, mungkin saudara lupa. Ikan muna 2 hari yang lewat, mungkin yang akan muna. Terkadang, saudara, di mana kita letakkan kunci? Kita baru saja pergi ke belakang, ke dapur, kita tidak sadar letakkan kunci di atas kulkas misalnya, saudara. Lalu setelah mau ke depan, hidupkan motor atau mobil saudara, kita bisa lupa di mana kunci tadi. Aku mesti yang sama. Ini kunci kuliku. Tapi mau kata sebenarnya. Saudara, kita sering lupa. Apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, baru 2 hari mungkin, saudara, kita bisa lupa, saudara. Saya percaya, saudara, itu semua ada pengaruhnya. Ada sebabnya, saudara. Ada faktor usia juga, saudara. Menenung 50 jam, kamu lihat tempat terlupa. Jadi yang kamat tenata ngabukin atau lupa. Alain mo semenau. Saya dah lupa, aku istri ko tetap dah lupa. Dan lupa lebih. Mana dia di mana gue ngode. Kalau sejauh di mana, bagi dia kita takut lah. Saudara, itu sifat manusia. Lupa. Nah, saudara itu yang terkasih di dalam Tuhan. Begitu juga bangsa Israel. Allah adalah Allah yang sangat begitu dekat dengan bangsa Israel. Sehingga Tuhan berkata hari ini, saudaraku, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dia tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Dia selalu bersinggungan dengan Allah. Saudara, kalau kita lihat, saudara, banyak agama di dunia ini, saudara, pengikut Yesuslah yang paling dekat dengan Allah. Agama lain, saudaraku, mereka tidak bisa dekat dengan Tuhan.
Kita percaya saudara, kita adalah dikatakan oleh firman Tuhan, kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Puji Tuhan. Kalau sudah dikatakan sahabat, berarti begitu intimnya kita dengan Allah kita di dalam Kristus Yesus. Kita tidak mempunyai jarak hubungan dengan Tuhan. Kita tidak perlu berdoa kepada Tuhan dengan seperti perjanjian lama saudara. Kita harus melewati imam besar. Kita bisa fokus kepada Tuhan. Di Dia Tuhan. Mulut dibagi Tuhan, di sorga. Ketika saya berdoa di dalam kamar saya, saudara, Allah ada hadir di sana. Begitu dekatnya saya dengan Tuhan. Begitu dekatnya saudara ketika mencari Tuhan. Dimanapun saudara berada, Allah tidak akan pernah membuat saudara jauh dari Tuhan. Saudara lihat Adam dan Hawa ketika dia berdosa, dia sudah melanggar perintah Allah. Apakah Tuhan menjauh dari Adam? Saudara, dia sudah mencari orang berdosa. Adam, ayah dia hoina. Adam menjauh saudara karena dia sudah berdosa. Allah sesungguhnya mencari manusia itu saudara. Dia mencari orang-orang yang melakukan dosa saudara. Saudara lihat bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa suatu waktu, sekalipun waktu itu bangsa Israel telah terpencar, telah dibuang ke Babel, tapi Allah berjanji akan mengumpulkan bangsa Israel. Dan hari ini saudara kita lihat bangsa Israel sedang pulang ke Yerusalem dari berbagai negara. Ada dari Afrika, ada dari India. Orang Israel itu terpencar ke seluruh dunia saudara. Bahkan ada keturunannya di Indonesia, di daerah timur sana saudara. Tapi satu waktu nanti saudara, Allah akan mengumpulkannya satu persatu ketika Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Begitulah kasih Allah kepada bangsa Israel. Nah, saudara, hari ini kita adalah Israel rohani. Bagaimanapun saudara hidup kita hari ini, dosa kita merahkah itu seperti kirmiji, sebenarnya dia sedang mencari saudara. Dia berusaha mencari saya dan saudara. Kita memang seperti itu menjadi manusia. Belum bersalah kita. Kalau persia kita ke Tuhan. Tabu turun salah kita. Alami borak misi tahun kami mandau kita. Sipata kita ke bidang minggu. Sipata kita ke bidang martanya. Kalau kita absen, kecewa sampai sebulan dulu minggu. Biasa anak kegiatan minggu. Kalau 2 bulan, lama-lama ke betul bulan. Saudara, apakah saudara berpikir bahwa Allah tidak sedih? Apakah saudara berpikir bahwa Allah tidak mencari saudara? Saudara lihat Paulus sudah dipilih dari semula ketika dia penjahat pun sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi rasulnya kelak untuk menjadi pemberita Injil. Apakah saudara berpikir bahwa ketika Paulus melakukan kejahatan terhadap orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan, Allah tidak memperdulikan dengan kepada Paulus yang bernama Saulus? Paulus ketika namanya menjadi Saulus, waktu itu masih Saulus, sudah dipilih untuk menjadi milik kepunyaan saudara. Yesus mencari Paulus sampai dia bertobat saudara. Bahkan saking kasihnya Allah kepada Saulus ini saudara, dia menunjukkan dirinya di dalam suaranya yang jelas berkata kepada Saulus, Saulus, di manakah engkau? Kenapa engkau menganiaya aku? Tuhan selalu datang kepada orang berdosa, orang yang bersalah. Tetapi apa yang terjadi saudara lewat firman Tuhan ini hari ini kita baca saudara pada ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Bangsa Israel dengan mudahnya melupakan apa yang sudah dilihat oleh matanya sendiri ketika bangsa Israel dituntun dari tanah Mesir, dari perbudakan bangsa Mesir saudara.
Dengan matanya sendiri dia melihat bagaimana Tuhan bekerja. Selama di padang gurun, bangsa Israel tidak pernah tidak makan. Tuhan memberikan mana dari surga. Bahkan untuk menyeberangi laut berlaut, ketika diusir, dikejar-kejar oleh tentara Firaun, disaksikan matanya sendiri bahwa air laut itu tersibak menjadi dua. Ada jalan di tengahnya, saudaraku. Dengan matanya sendiri dia melihat kejadian yang spektakuler itu, saudaraku. Tapi dengan mudahnya bangsa Israel melupakan Tuhan. Tuhan sangat kecewa, saudara. Sehingga saudaraku, di dalam Yeremia pasal yang kedua dikatakan bahwa Ahadonau Waitu aka upung najulin. Apa yang sudah saya lakukan kepada nenek moyang, sehingga engkau meninggalkan aku. Padahal engkau dulu bersama dengan saya seperti seorang pengantin. Kenapa dikatakan seperti pengantin, saudara? Karena begitu intimnya hubungan Tuhan dengan orang-orang Israel. Artinya, saudara, dia seperti pengantin. Bapak pengantin. Bagaimana seorang pengantin, apalagi yang baru menikah, bergandengan tangan terus kemana-mana berdua, mau ke mall, mau kemana pun, selalu bergandengan tangan dengan istrinya, dengan suaminya, saudara. Tidak mau pisah, karena dia masih pengantin. Selalu bersama-sama, paling tidak 3 bulan ini mereka tidak pernah berkelahi. Selalu mesra perkataannya, saudara. Selalu manis, selalu lembut. Selalu istri berusaha menyenangkan suaminya, suaminya berusaha menyenangkan istrinya, supaya dia tidak tersinggung, dijaga perasaannya. Itulah gambaran yang diberikan oleh Tuhan, bagaikan pengantin hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Tetapi begitu mudahnya bangsa ini melupakan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering kali melupakan Tuhan. Saya dulu lupa Tuhan, melarang masalahku. Saya tidak munafik, saudara, karena saya juga manusia. Saya terkadang melupakan Tuhan. Nabaran yang Tuhan mau masuk nama yang melupakan. Terkadang saya tidak berdoa, saudara. Saya kehabisan akal, kehabisan cara untuk keluar dari masalah saya. Apalagi kalau istri sudah mendesak, masuk-masuk nama kita terus. Saudara, desakan ini, saudaraku, saya anggap, saudaraku, suatu cambuk bagi saya. Inilah seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, harus mampu melewati berbagai badai, segala persoalan, bukan dengan kekuatan yang saya punya, tetapi saya percaya bahwa Yesus yang saya punya adalah Yesus yang menjamin saya tidak perlu kaki khawatir. Puji Tuhan. Saya waktu di ujian di Siapi kemarin, saudara, ada tertulis di situ, apa moto hidupmu? Saya hanya buat moto hidup saya di situ, saudara. Saya punya Yesus, itu sudah cukup bagiku, dan aku tidak perlu khawatir terhadap apapun juga. Hanya itu saya buat, saudara. Saya punya Yesus, itu sudah cukup bagiku, karena Yesus menjawab segala persoalan kehidupanku. Sudah cukup itu bagi saya untuk mengatasi segala cara apapun yang saya gali dari pengetahuan saya, dari intelektual saya. Semampu mungkin saya berusaha supaya masalah ini selesai. Tapi saya berkata, saya hanya punya Yesus, itu sudah cukup bagiku. Karena apa, saudaraku? Alasannya, karena ketika kita berada di dalam Yesus, hadirat Allah yang akan menyertai saya dan saudara, yang akan mengajar, memberikan solusi kepada saudara. Ketika saudara berpikir melamun, ketika dalam lamunan saudara, sampai sejauh dalam lamunan saudara, Yesus akan berbisik di dalam hati saudara. Karena malaikat kata itu pinggul Tuhan. Tapi ketika kita berpikir tentang Tuhan Yesus yang saya katakan sudah cukup bagiku, ada saja perkataan firman Allah yang akan terngiang-ngiang di telinga kita, di telinga saya. Teringat kembali perkataan Allah, lalu kita tambahkan dalam nilai kehidupan ini, saudara. Maka terjawablah
persoalan hidup saya dan saudara. Karena itu saudara, asal maha Tuhan sebagai sembulu saya di pelanima harta muda sumber. Puji Tuhan. Itu saja yang saudara kejar. Asal ada punya Yesus, sudah cukup saudara. Karena Yesus adalah jawaban. Karena Yesus adalah solusi apapun persoalan, seberat apapun saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah saudara, kenapa bangsa Israel begitu cepat lupa akan kebaikan Tuhan? Bahkan mujizat yang dilihat dengan matanya sendiri saudara. Mereka merasa terbuang ke Babel. Puluhan tahun saudara dibuang ke sana. Sepertinya Allah diam, seperti Allah tidak berbicara kepada mereka. Mereka dijajah oleh bangsa lain. Dibiarkan begitu saja saudaraku. Tidak ada firman Tuhan yang turun lewat nabi-nabi di sana saudara. Semuanya diam, vakum. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah tidak pernah melupakan anak-anaknya. Karena apa saudara? Karena kasih Allah itu adalah kasih yang kekal. Puji Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berubah sekalipun ada persoalan yang membuat engkau menjadi gagal. Tapi kasih Allah itu tetap kekal selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Itu yang membuat kita percaya hari ini saudara, bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang kekal. Kasih yang sungguh luar biasa. Kasih Tuhan tidak terbatas waktu, tidak berubah oleh keadaan, oleh ruang dan waktu. Tidak akan berubah saudara. Di waktu sekarang engkau merasakan seperti tidak ada pertolongan dalam kehidupanmu. Tahun-tahun sebelumnya engkau ditolong oleh Tuhan. Sekarang engkau gagal. Tapi ketika engkau gagal hari ini, kasih Allah tidak bisa dirubah oleh waktu ketika engkau gagal hari ini saudara. Dia tidak bisa berubah. Dia tidak bisa mengubah kasih Allah. Kasih Allah itu kekal. Lalu ketika engkau seperti bangsa Israel puluhan tahun di negeri Babel, kasih Allah itu tidak berubah di sana saudara. Kasihnya kekal. Bangsa Israel diangkut kembali dari pembuangan saudaraku, dibebaskan dari perbudakan. Nah, hari ini saudara, itu sebab seringkali kita melupakan kasih Tuhan, padahal kasihnya kekal. Mula marasai peu sonari bersama dan mengubah ulang di batami jauh. Kasih Tuhan itu tidak akan beranjak daripada kehidupanmu. Puji Tuhan. Dia lihat air matamu saudara. Tapi kita diajak oleh Tuhan, kita harus bersabar. Kalau saya tahu semua itu utama ke Tuhan. Mula utama ke sonari dan malu menang sadera menang subuh. Ubahmus berubah. Nah penting ada Tuhan di dalam dan magiara. Itu utama. Penting engkau ada di dalam Tuhan. Hadiratmu itulah yang membuat aku bisa senang, bisa tertawa. Waktu aku susah, waktu aku sakit, hadiratmu yang dahsyat itu, yang lebih dahsyat dari apapun yang membuat saya lemah. Itu yang membuat saya kuat, semangat kembali. Bahkan bisa ketika sakit, saya mengangkat pujian bagi nama Tuhan, mengagungkan namanya. Itu tidak akan dimiliki orang yang tidak memiliki Yesus di dalam kehidupannya. Orang yang tidak memiliki Yesus di dalam kehidupannya, dia tidak punya pengharapan yang kekal. Dia hanya punya uang. Mula namora nomor saya dan kita ada Tuhan ini. Olan arta naudlo dipikiri mana? Tu Malaysia pe mana di usaha Allah. Tu Jepang pe tu dia pe usaha di mana? Itu dipikiri mana? Aha mana gue mobile baru saya ini pikiri mana? Sampai habis kita habis naik. Dan gue mana yang terbaik kali? Karena dia berpikir uangnya terbatas, kemampuan hartanya itu terbatas saudara.
Orang kaya yang tidak memiliki Tuhan Yesus Kristus, pemikirannya bukan pemikiran yang panjang. Tapi saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Saudara susah hari ini saudara pasti bisa tertawa. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam saudara. Puji Tuhan. Ada kata di Tuhan ini setong mengaramoti rohamuna. Itu sabu ditamekken. Sehingga orang-orang heran di luar sana, Bapak Ibu Saudaraku. Ay baru pentakostai, ay baru pukos deh bata. Alay berengon rakyat susah. Buhina terpancar sukacita. Ada kemuliaan Tuhan di dalam wajahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya beruntung punya Yesus. Saya beruntung ditangkap oleh Tuhan dari kebodohan saya beberapa puluh tahun yang lalu, saudara, yang membuat saya sebenarnya sudah harus binasa. Tapi karena Allah sudah memilih saya dari semula, angguho ikut kutangkap doh. Dia memberikan sakit penyakit di dalam tubuh saya. Di situ saya sadar bahwa semua apa yang saya miliki di masa saya punya kekuatan, masa muda saya masih dihargai orang, saudara. Walaupun saya kecil, orang segan, orang takut sama saya. Saya keluarkan semua kemampuan saya, saudara. Tapi itu tidak menolong saya, saudara. Tapi ketika saya berpikir tentang Yesus yang pernah saya jumpai ketika sekali setahun saya bergereja, ketika awal-awal Desember atau akhir Desember saya gereja, saudara, karena sekali setahun saya bergereja. Saya mengingat kembali puji-pujian yang diagungkan di malam Natal. Saya teringat kembali, lalu teringat kata-kata Yesus. Itu yang membuat perasaan saya berpikir tentang Yesus. Siapakah dia ini? Sehingga ketika sakit, saya melihat kalender dengan wajahnya, saudaraku. Saya berpikir, bagaimana ini? Apakah ini benar Tuhan ini mampu menyembuhkan saya? Saya berdoa, saudara. Sebelum punya iman di sana, saudara. Sebelum mengenal tentang firman Allah, dapat tu sila hatani di bata, dapat tu sila firman Tuhan. Kalian adong sotik, persiapkan menutuhau pasangan daging dokter itu. Alang huboto ho Tuhan, alang huboto ho dipuji sudah jauh di pertibio. Wasroh aku diho. Saya menangis, Bapak Ibu Saudara. Air mata saya jatuh. Waktu itu sakit penyakit saya tidak langsung sembuh, tapi saya merasa ada aliran dari surga mengalir dalam hidup saya. Saya merasa nyaman. Saya bisa nyaman sementara di situ, saudara. Belum saya beriman, tapi ada kenyamanan, ada damai yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya hanya merasakan damai yang semu ketika ada uang. Tapi waktu itu damai yang saya rasakan berbeda sekali dengan yang saya terima selama ini dari dunia ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dari situlah saya beranjak, saudara. Saya mulai mengenal kasih karunia Tuhan. Saya mulai diproses oleh Tuhan. Saya berjalan merantau kemana-mana, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berhadap berbagai kesulitan, ancaman hidup. Nah, ketika saya di dalam kesulitan dan ancaman hidup nyawa saya selalu berseru kepada Tuhan. Disitulah yang terkesima dengan kuasa Allah. Setiap saya memanggil nama Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan yang menolong saya. Begitulah proses Tuhan bagi orang yang mungkin seperti saya belum punya iman. Dia tunjukkan hadiratnya bagi saya. Dia tunjukkan kemampuan, kemurahan bagi saya. Lalu dari hadiratnya itu timbul imam pelana dalam hidup saya. Pasti proses yang luar biasa. Tidak drastis, Bapak Ibu Saudara. Dan langsung marhapur siapa, dan langsung ke bejol mana burju. Tetapi begitulah mungkin planning Tuhan dalam kehidupan saya. Diproses dengan cara-cara bahwa harus seperti ini hidup saya. Barulah engkau sadar bahwa engkau membutuhkan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Allah itu kekal. Saya katakan tadi tidak bisa diubah oleh ruang dan waktu. Mana-mana
Cari dia Bro. Di dalam keadaan apa sekarang kau, dalam situasi apa sekarang, ruang yang seperti apa hidupmu sekarang? Terjepit engkau di sana, tidak bisa keluar dari sana karena begitu sulit engkau keluar dari areamu, saudaraku. Itu tidak akan bisa mengubah kasih Allah dalam hidupmu. Engkau sudah berkata, aku tidak akan keluar dari sini. Soalnya nama parmateku, tapi kasih Tuhan, saudara, tidak bisa saudara ubah oleh keadaan waktu saudara di ruang itu, saudara. Saudara melihat Daniel di ruang kematian, di dalam sumur ada singa di sana, saudara. Di ruang yang tidak mungkin ada lagi orang yang bisa menolong, karena itu adalah kita raja. Sudah disegel sumurnya dari atas, saudara. Tapi kasih Allah bagi Daniel tidak bisa diubah oleh ruang kematian di dalam sumur kedua itu, saudara. Allah sanggup menolong Daniel lewat kasih yang luar biasa. Tetapi yang membuat Allah bisa bergerak menghampiri Daniel adalah karena Daniel percaya kepada Bapa di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia panggil nama itu. Singa itu tidak akan mencabik-cabik badan daripada Daniel. Karena apa, saudara? Karena nama Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Singa-singa itu dikatupkan mulutnya, saudara. Hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh dukun manapun, saudara. Mengatupkan mulut singa yang sudah ada di hadapan kita. Pawang-pawang pun saudara lihat, pawang pun dimakan oleh binatang buas. Tapi kalau Yesus sudah berkata, seperti juga pada Yunus, sudah ditelan oleh ikan paus. Ikan paus pun yang ada dalam ruang kematian itu, Yunus. Kasih Allah tidak bisa diubah oleh ruang yang ada di dalam perutnya ikan paus itu, saudara. Allah berkuasa memuntahkan Yunus dari perut ikan paus, saudara. Karena apa? Kasih Allah itu memang kekal. Dan tubuh Allah itu sudah mempunyai kasih yang kekal dan sampai kekal selama-lamanya, tidak akan dirubah oleh apapun. Maka keadaanmu apapun hari ini, Bapak Ibu Saudara, dan oleh suami marminggu, dan oleh anak penunggu marminggu, pasangan Tuhan, waktu ini tidak akan bisa mengubah kasih Allah. Hari ini mungkin anak-anakmu tidak pergi beribadah ke rumah Tuhan. Hari ini mungkin suamimu tidak bisa diajak kompromi untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi kasih Allah, saudara, tidak bisa dirubah oleh waktu suamimu, anakmu tidak beribadah hari ini. Puji Tuhan. Ada waktu yang disediakan oleh Tuhan. Ada ruang waktu di mana kasih Allah akan terjun, di mana Tuhan akan bertindak tepat dan indah pada waktunya. Ikut tahun 2 tahun lain rasa bertobat tuh indah Tuhan, bisa jadi, saudara. Jugul-jugul lu akan dongan nama. Memang udah suka nih bawah. Yang disuruh kami yang lebih suruh garenya dalam suruh. Jadi udah suruh kamu, kalian kami aku kamu. Puji Tuhan. Udah panas sih paksa kamu suamimu yang minggu aku suruh. Dah kan ulah patah nih. Aerobi mana terson? Keluar ke laut. Tapi ketika dia saudara doakan, saudara, anggamu tepat pada waktunya dilakukan oleh Tuhan. 3 tahun naik, anggo hope, ikut diturun di patir, ho marsing kami na Tuhan. Yang paling suruh hotu, ke gereja, kantor mari ini, kata salah itu. Tuhan akan melibatkan doamu, saudara. Doamu sangat berperan. Tuhan tidak mampu mengubah istrimu, mengubah suamimu seketika ini, besok dia akan bertobat. Bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia harus membuat saudara terlibat dalam doa permohonanmu kepada Allah. Itu pasal atau mulai ibadah ke Tuhan. Bukti dari tanggung jawabmu bahwa engkau punya kasih kepada suamimu. Bahwa engkau tidak merasa bahwa suamimu kau biarkan begitu saja. Engkau harus punya kasih juga. Kasih yang daripada dia. Tanggung jawab suamimu, tanggung jawab anak-anakmu.
kami ampun. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu yang kedua, kenapa bangsa Israel cepat sekali melupakan Tuhan? Karena sebenarnya bangsa Israel tidak tahu bahwa kasih Allah adalah kasih yang setia. Meskipun bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tapi dia tidak bisa tidak setia, karena Allah itu sendiri adalah kasih. Tidak bisa dipungkiri, Allah itu adalah kasih dan dia pasti setia. Mulus setia piau gabi hamba Tuhan, Allah yang bagaimana tidak setia. Mulus setia piamu gabi jemaat, bagaimana tidak setia. Karena itu sudah hari ini tadi ajak lebih setia lagi sudah. Setialah sampai mati. Puji Tuhan. Benar kalau sonari kita setia, kalau benar lebih baik tahu. Benar kalau sonari kita setia, yang lebih naruh tu udah biasa-biasa. Everything goes well, benar. Semuanya berjalan dengan baik. Belum ada apa-apa terjadi dalam rumah tanggamu. Aman-aman saja, engkau baik-baik saja hidupmu, anakmu patuh semua, uangmu lancar. Ya lumrah engkau setia. Tapi ketika engkau mulai uangmu sudah mulai tipis, amat tangga mulai berumur, mulai tenaga berkurang, anak kamu mulai belga, keuangan sudah mulai mendesak, semua biaya diperlukan oleh anak-anakmu. Kehidupan ini semakin lama semakin sulit ekonominya. Uang harus semakin banyak, sementara gaji semakin menipis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara mampu setia dan berkata kepada Tuhan seperti pujian kita, setialah, setialah sampai mati. Setia kita terus. Mencari orang yang setia memang susah, saudara. Belum ada tuju, udah perlu Jepang. Lebih juga, udah alena setia, mau udah dapat. Itu apa yang didapat? Tapi kita sudah, ketika hari ini segala perkara yang kita lihat di dalam dunia ini, saudara, membingungkan saudara, membuat saudara berpikir, bagaimana hidup kami 10 tahun ke depan? Bagaimana hidup saya, anak-anak saya 10 tahun ke depan? Kalau hari ini dia menolongmu, saudaraku, dia tetap setia, dia tetap peduli kepada engkau meski engkau tidak setia. Saya bukan mengajak saudara untuk tidak setia, tapi ketika hari ini engkau baik-baik saja, lalu ketika nanti 10 tahun lagi engkau tidak baik-baik saja, baik hubunganmu dengan Tuhan atau secara dunia ini, saudara, engkau tidak baik-baik saja, apalagi hubunganmu dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Puji Tuhan. Dia tetap setia, saudara. Itulah saya beruntung kepada Yesus. Kalau si patah dan setia, saya pengen Tuhan juga. Kuasa mertani aku. Pikirkan anak saudara. Saya itu berdoa kepada Tuhan. Seperti ada suara. Kuasa mertani aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu setia. Ketika saya tidak berdoa lagi, saudara, suara Tuhan itu terdengar jelas di telinga saya. Saya mengiang-iang telinga saya, saudaraku. Ada suara Tuhan lewat firman Allah yang saya pernah kecap, lewat firman Tuhan yang pernah saya baca. Dia berbicara kepada saya, aku sedang bertabiatku. Tapi karena keadaan terkadang dunia ini menekan semua, kita terlalu atau kenai awal martani yang doan Allah yang alami berarti dia boleh lupa semua saya gak lupa itu. Saudara, saya kadang menangis, saya kadang berkata kepada Tuhan, kau begitu baik Tuhan kepada saya, kau pedulikan saya Tuhan. Ketika saya tidak ingat kepada Tuhan, ketika saya lupa berdoa. Itulah kasih Allah yang selalu dikatakan oleh kasih Allah itu setia. Tidak akan dimiliki oleh agama manapun,
Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, kenapa bangsa Israel melupakan Tuhan? Karena dia tidak tahu Allah itu adalah Allah yang penuh kasih yang mengubahkan. Semua dia kasih yang mengubahkan. Saudara tahu perempuan Samaria, saudara, ketika dijumpai oleh Tuhan Yesus di dalam sumur Yakub, ketika siang hari, Bapak Ibu Saudara, ketika bersama dengan murid-muridnya, waktu itu murid-muridnya sedang pergi dan tinggallah Yesus di sumur itu. Ternyata di situ ada seorang perempuan berdosa yang sudah mempunyai suaminya 5. Jelas dia orang berdosa. Entah dia kumpul kebo dengan suaminya, saya nggak tahu, saya tidak dijelaskan di sana, saudara. Tapi jelas perempuan ini orang berdosa. Lihat bagaimana Yesus, apakah menjauhkan diri dari perempuan ini? Apakah dia berkata engkau najis, tidak layak aku suci kok, kata Yesus? Apakah seperti itu Tuhan berkata? Tapi Yesus datang dengan kasihnya yang tidak bisa ditangkis oleh dia. Memang dia kasih. Ketika ditanya perempuan ini, saudara, lu jawaban baik ini. Inilah air yang saya berikan. Mana kamu punya timba, katanya. Dia tidak tahu maksudnya Yesus apa, saudara. Yesus bukan menjauh dari orang najis, orang berdosa ini, saudara. Tapi memang dia datang untuk orang berdosa. Ketika dia berkata bahwa suaminya 5 dan itu bukan suamimu yang terakhir, dia menangis. Perempuan ini, saudara, engkau adalah Tuhan. Dia mengajar perempuan ini, saudara. Lalu karena dia terkesima, terheran-heran dengan bagaimana Yesus tahu tentang hidupnya, dia menangis, saudara. Dan apa yang terjadi dalam perempuan yang berdosa ini, saudara? Dia berubah seketika, saudara. Karena ada kata-kata dari Yesus yang membuat dia runtuh hatinya. Kesalahannya dia tahu. Karena kata-kata Yesus yang manis, yang lembut, sehingga membuat perempuan ini lari dari situ, lalu berkata kepada orang-orang Samaria, karena dia orang Samaria, saya bertemu dengan Tuhan di sana. Dia tahu bagaimana hidupku, dia tahu suamiku berapa. Dia meloncat kegirangan, saudara. Lalu datanglah orang-orang mengikut dia, saudara, mengikut perempuan ini, lalu memuji-muji Tuhan, lalu berseru kepada Tuhan bahwa dia adalah Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang benar. Apa yang terjadi? Orang berdosa diubahkan oleh kasih Allah yang mengubahkan. Puji Tuhan. Banyaklah orang Samaria yang mengikut Tuhan, bangsa yang sebenarnya menjadi musuh bangsa Israel. Tapi Tuhan datang untuk meruntuhkan tembok pemisah permusuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia meruntuhkan itu karena dia adalah kasih. Allah tidak menginginkan bangsa Israel menyimpan terus permusuhan itu, saudaraku. Lewat perempuan Samaria ini, saudaraku, semua berubah. Bangsa Israel bisa berhubungan dengan bangsa Samaria. Luar biasa Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, apapun hidupmu, saudara, kalau saudara merasa sekarang ini adalah orang yang benar, percaya kepada Tuhan, itu sudah tepat. Tapi jangan sekali-sekali, saudara, ketika berjumpa di perusahaanmu, kau bekerja, orang ini jahat sekali nih. Setiap aku jumpa dengan dia, maunya aku buang muka terus. Ada pun semua di sana. Asal dibereng terbuang muka dan ala disuka nirhan memerang. Kalau najak diulah memang. Bahkan dia mungkin mengutuki dalam hatinya, harus pecah manian, harus mati maniano. Saudara, sebagai orang yang percaya, saudara, jadilah peniru apa yang diperbuat oleh Yesus. Ketika kita melihat di sekitar kita orang berdosa, ketika kita melihat di lingkungan kita orang-orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan, janganlah engkau menjauh dari sana, saudara. Tapi dekatilah dia, saudara, dengan kasih seperti Yesus. Lakukanlah dialog yang membuat dia hatinya runtuh. Unang dihubungi hoy bana. Unang itu lo koko esunya atau marmingku. Oleh sono tu karidu.
untuk perbadan mulut. Tapi saudara, berdialoglah penuh dengan kasih. Ceritalah tentang bagaimana Tuhan menolongmu. Ceritakan saja tentang Yesus. Saya katakan tadi, saudara punya Yesus itu sudah cukup, sudah komplit semuanya Bapak Ibu Saudara. Ceritakan saja tentang Yesus kepada dia, perlahan-lahan, jangan paksa. Karena orang yang tidak mengenal Yesus, apalagi yang tidak pernah ke gereja, sukar sekali menerima kata-kata Yesus. Apakah begitu? Saya kalau berkhotbah di STM, berkhotbah di gereja beda sekali Bapak Ibu Saudara. Semua mudah menolak, kipas marga kita yang terhirado penolakan. Inilah regionalnya. Memang mereka tidak suka dengan firman Tuhan. Apalagi ini torido apa itu? Begini bisa dinata. Belum itu di tempat ahli kerja kita. Dan apalagi China lah, dan apalagi kerja kita. Belum distain atau pakai domain. Engkau mikir, yang nalau lilin. Dan gue lilin Tuhan apa? Ada melihat hati si kerja kita. Ulangan teh dari dia kan malas itu. Memang lilin. Karena itu saudara, kita harus punya hikmat. Kita bedakan saudara, di mana kita berada, siapa yang kita hadapi. Kalau dia memang sukar menerima firman Tuhan, jangan dipaksakan, tapi ceritakanlah hidupmu. Itu sebabnya apa? Dirimu adalah sunatan Kristus yang memang harus bisa dia baca, lihat sendiri. Ketika kita memberikan firman Tuhan kepada dia, sekali hobi semua ini. Memang seperti itu adalah kantong ala alania. Alay beren mulut tarang dengan alay macam-macam kita. Ceritakan tentang hidupmu. Bagaimana hidupmu mungkin dulu jahat di hadapan Tuhan. Lalu ceritakan, ayo bisa mengkono nama saya. Alay alania sini rohani Tuhan macam-macam. Alay. Saya percaya saudara, ada kata-kata yang membuat dia akan terusik hatinya supaya dia beralih dari hidupnya yang lama. Karena itu saudara, kita mau belajar seperti penginjilan yang dilakukan oleh Yesus. Dia akan mengubahkan karena kasihnya mengubahkan. Bangsa Israel sangat melupakan. Bahkan sampai sekarang masih banyak bangsa Israel di Israel sana yang melupakan Tuhan. Ada sudah Kristen di Israel paling 20%. Mereka masih menunggu Mesias. Nah saudara, jangan kita melupakan Tuhan apapun persoalan kita. Semua itu ada datang kami nama saya, Abdul Sadar. Seminggu melihat berlalu. Dia bermain investasi online saudara. Yang taruhan itu yang 5 juta dia mainkan dulu, transfer 5 juta. Atau mungkin 10 juta dia transfer. Datang 5 juta, nanti yang 5 juta masih sisa sama orang itu. Lalu karena memang benar dia keluar masuk ke dalam rekeningnya, lalu dia kasih main lagi saudara dengan 20 juta lagi sampai 3 kali mungkin saudara. Mungkin yang kedua dia balik duitnya 10 atau 15, masih ada sisa sama orang itu. Lalu karena saking semangatnya dia puluhan juta lagi. Tapi ketika puluhan juta ditransfer saudara, nomor itu tidak bisa dihubungkan. Ibu ini menjerit-jerit saudara. 3 hari dia live di Facebook, live di Instagram, dimanapun dia media sosial live saudara. Dia berkata-kata saudara, awas ya, saya pastikan kau pasti menyesal. Saya pastikan aku akan jumpai kau. Seperti orang gila dia saudara, berteriak-teriak. Bahkan dia jalan di depan rumah kami saudaraku, dia seperti mencurigai tetangganya. Mungkin kamu ini, tetangga ini, kamu orangnya ya, saya tahu ya. Seperti orang gila dia saudara. Maka istri saya bilang, bos orang gila dia mana? Karena aku waktu itu teriak-teriak saudara. Dia bukan orang bodoh Bapak Ibu Saudara. Dia seorang guru S2 lagi bahasa Inggris. Luar biasa dia saudara. Dia lapor ke polisi saudara. Polisi pun tertawa, kamu pernah tertipu seperti itu. Kenapa ibu percaya seperti itu? Investasi online.
Bahaya bu. Padahal ibu orang pintar, S2 lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masternya tidak bisa membuat dia tahu segala-galanya. Dokter orang yang sudah memiliki S3 pun dia tidak tahu segala-galanya. Paling mata kuliah yang dia apa yang menjadi apanya itu namanya itu disertasinya itu saudara. Itu yang mungkin dia hebat, tapi bidang lain belum tentu saudara. Kepintaran tidak menjadi segalanya tahu saudara. Apakah saudara S1, S2, S3 saudara? Saudara jangan sombong. Saudara pun bisa ditipu oleh iblis. Contohnya ibu ini saudara, sekarang dia untung sudah balik kampung, menenangkan diri. Tapi saya percaya menenangkan diri di kampung tidak akan solusi yang terbaik. Paling itu hanya sementara. Nanti balik ke Pulau Batam dia akan teringat lagi. 36 juta duitku sebenarnya. 36 juta duitnya akan mau. Saudara, tapi coba dia ingat Tuhan Yesus. Saya berpikir lewat firman Tuhan, coba dia ingat kembali kebaikan Tuhan. Harus berpaling, harus datang kepada Tuhan baru dia bisa menghilangkan semua pikirannya, saudara. Itu tidak gampang, saudara. Dia melupakan Tuhan. Karena apa? Karena dia terlalu sibuk dengan memikirkan harta yang cepat nanti, drastis nanti saya menjadi kaya. Dia sudah mau kumpulkan, mau beli rumah, berantem dengan suaminya, saudara. Suaminya pun seorang guru, saudara. Dia sudah berpikir tentang itu, sibuk dengan itu, saudara itu. Buana satu orang. Tapi dia lupa Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang bisa menjawab semua itu. Uang itu tidak akan bisa kembali karena apa? Karena namanya itu fiktif. Karena alamat itu pun fiktif juga, saudara. Tidak akan bisa kita selidiki, saudara. Itulah bodohnya sudah S2. Karena dia tidak memiliki hikmat dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita percaya kita akan mau tergoda. Kalau ada yang sini investasi lain, hari ini bertobat, saudara, hati-hati. Dulu namanya itu speed time. Kita hati-hati. Zaman ini terus berjalan. Semakin maju teknologi kita, saudara, semakin kita bingung dan cepat tergoda. Video-video yang kita lihat, kita pikir itu betulan, padahal itu teknologi AI. Betul kalau naik ini, benar mau biarin kata handphone. Ayo langsung dia saya yang punya handphone. Ayo tapi gue masih kembali baik Jerman dari samiku. Tapi cemburu itu. Gue main video. Ini sudah hati-hati sekarang. Iblis melihat kemajuan zaman, dia masuk juga kepada teknologi itu, dia masuk. Karena dari situlah pintunya untuk menyesatkan manusia itu. Maka berjaga-jagalah. Saudara tidak akan bisa dengan hartamu, dengan kemampuan finansialmu untuk membentengi semua ini. Tapi yang bisa membentengi semua itu adalah firman Allah yang saudara miliki, yang pernah saudara dengar. Itu yang akan mengajarmu. Karena firman Allah ini universal. Di zaman apapun ini akan tetap berlaku. Zaman 20 tahun lagi ini pun sampai tetap berlaku, saudaraku. Dia sifatnya universal. Dia tidak ketinggalan zaman, saudaraku. Tidak bisa termakan oleh ruang dan waktu. Yesus ada di mana pun ruangnya, ada di mana pun waktunya. Sampai kedatangannya Yesus yang kedua kali. Firman yang saudara baca ini tetap berlaku. Tapi ada satu waktu nanti engkau tidak menemukan firman ini. Maka hari ini belajarlah, kecaplah firman Allah. Anak-anak muda banyak belajar firman Allah. Saudara buka handphone, jangan hanya melihat Instagram, hanya jangan melihat TikTok. Buka dong Alkitabmu, buka aplikasi Alkitab. Ada kan terus aplikasi Alkitab di handphonemu? Mungkin Alkitabmu ada di rumah. Boleh buka handphone. Banyak-banyak firman Allah dalam hidupmu. Saudara jangan tertipu. Zaman ini semakin tidak menentukan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa kasih Allah itu luar biasa. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Bertahun-tahun saudara hidup sampai sekarang. Mulai saudara lahir sampai sekarang, saudara hitung kebaikan Tuhan. Dan saudara hitung terus nanti sampai akhir hayatmu nanti, saudara. Allah itu tidak akan pernah berubah. Apakah Allah mencintaimu mulai dari engkau lahir sampai engkau SMP, SMA, sampai engkau sarjana? Hitung-hitung kasihnya, saudara.
Dan itu tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau nanti sudah punya suami, sudah punya istri, dan hidupmu sudah mulai berubah, tatanan hidupmu sudah mulai dalam skala kekeluargaan, bukan lagi anak-anak, bukan remaja, bukan SMA. Tapi firman yang saudara baca sampai SMA itu saudara, itu tetap berjalan, menguasai seluruh kehidupan. Puji Tuhan. Anak-anak muda, belajarlah firman Tuhan. Hendaklah nama kita kamu, hendaklah nama dia. Maka saudaraku, saya pun sangat suka mengajar saudara kalau ada pengalaman kita. Saya selalu berkata kepada Tuhan, mulai dari talenta Tuhan, ulah dari Tuhan. Saya mau mengajar anak-anak Tuhan, karena zaman ini saudaraku tidak akan membuat mereka bisa terus mencapai hadiratmu tanpa kenalan firman. Oleh sebab itu hari ini saudara, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita banyak belajar dari kebenaran Allah. Saudara, diajak untuk bangkit berdiri saudara. Kita mau berdoa. Kita angkat satu lagu penyembahan kepada Tuhan. Bahwa kasih Allah itu sudah ditetapkan dari semua.